Hukuman apa yang diperbolehkan jika anak kita berbuat salah? Kita harus tahu dulu apakah itu memang kesalahan atau tidak. Ya, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, terutama nahi mungkar ya, kita harus betul-betul tahu bahwa ini kemungkaran. Itu dulu ya. Kemudian mungkar itu kan bertingkat-tingkat juga. Ya, mungkar itu juga bertingkat-tingkat. Maksud saya jangan sampai kita membunuh nyamuk dengan pistol. Ya, ini akan menghancurkan hati anak-anak kita. Jadi lihat dulu ya kemungkarannya seperti apa. Kemudian juga tentu ikhwan bagaimana tingkat umur anak kita. Ya, kemudian yang ketiga diantaranya adalah apakah sudah pernah kita memberi peringatan. Ini tidak boleh kita menghukum orang sesuatu yang tidak pernah kita ajarkan. Kata Allah Azza Jalla, Allah saja tidak mengazab kaum sebelum mengutus utusan Rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak pernah mengazab suatu kaum sampai kami mengutus Rasul untuk memberi peringatan kepada mereka. Tidak boleh kita memberi hukuman kalau tidak dikasih tahu itu adalah suatu kesalahan. Makanya kalau di pesantren kami, Bapak Ibu, pertama kali santri datang kita ajarkan tata tertib. Dan itu waktu 1 bulan, 2 bulan untuk penyesuaian. Mereka lama di luar pesantren. Ketika masuk pesantren membiasakan, itu butuh waktu. Kita 1-2 bulan memberi keringanan. Kalau mereka melanggar dimaafkan. Ya, sama dengan mendidik istri. Dimulai dengan apa? Kata Allah Azza Jalla, hendaklah fawaizuhunna, hendaklah kau nasihati mereka. Setelah dinasihati, tidak mempan apa Pak? Fahjuruhunna bil madaji. Kata Allah Azza Jalla, pisah tempat tidur, hukuman psikologis. Nah, baru kemudian kalau tidak mempan ada hukuman fisik, tapi ini maknanya pendidikan, bukan melukai. Yaitu kata Allah wadribuhunna, pukul mereka, tapi ini pukulan bukan untuk melukai dan mencacati apalagi, tapi sekadar pukulan, tapi tujuannya untuk mendidiknya, bukan memberi bekas, apalagi bermaksud untuk melukai, ini tidak boleh. Jadi kesalahan itu ada tingkatannya, kemudian latar belakangnya kenapa, kemudian apakah sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Kata Nabi SAW, allimu auladakum bis salah wahum abna'u sab'a sinin. Ajarkan anakmu salat 7 tahun. Setelah 7 tahun, umur berapa tahun dipukul? 10 tahun. 3 tahun itu diajarin dulu, diajak. Begitu juga setelah tahu 3 tadi ini, kita baru memberi porsi hukuman yang pas. Kan tidak semua, saya di pesantren kesalahan sama anak-anak didik kami itu bisa jadi hukumannya berbeda. Ya, ada yang menjadi provokator, itu hukumannya beda dengan yang sekedar ikut-ikutan. Ini penting untuk mencari tahu. Anak kita mungkin kadang-kadang ikut-ikutan anak tetangga. Ya, dan dia tidak tahu kalau itu kesalahan. Jadi yang pertama tentu adalah memberi pemahaman kepada anak bahwa itu keliru. Dan tunjukkan bahwasanya kita nggak suka, itu dia. Papa, ayah nggak suka ya nak, ayah nggak suka kalau ini. Tunjukkan dulu bahwa ini kesalahan, ini tidak boleh, ini punya temanmu tidak boleh dibawa pulang. Ini haknya, nggak boleh. Temanmu pasti cari, dia akan sedih kan. Sampaikan bahwa ini perilaku yang tidak baik. Ya, kemudian sampaikan rasa tidak suka kita, rasa tidak senang. Papa nggak suka, mama nggak suka, umi nggak suka, nak kalau suka ngambil. Itu dia kan tahu itu. Itu dulu ya. Kemudian setelah itu ya kita lihat ternyata dia mengambil lagi. Ini berarti sudah ada tabiat di sini. Mulai kita tegas, ya. Mana barang yang kita bawa ke sekolahnya, kembalikan mana? Ya. Kembalikan. Jadi kita tegas. Jadi kembalikan. Anak ini harus menyadari apa kesalahannya dan dia untuk meminta maaf kepada kesalahannya itu. Kalau orang lain ya dia harus minta maaf. Bilang minta maaf saya sudah ambil. Itu. Kuncinya kata sebagian ahli didik yang saya tahu ya ikhwan adalah bagaimana di rumah ada peraturan. Itu dulu. Dan sepakat untuk menaati peraturan itu. Rumah tangga Pak harus pesantren kecil. Ya, harus kita jadikan seperti pesantren kecil-kecilan. Kita ini mudirnya, kita ini mudarrisnya, musyrifnya kita. Dan kita sepakat dengan aturan itu. Ya,
pegang HP apa boleh buat, tak mungkin nih. Tapi ada jamnya, jam 9 diambil. Ya, dan itu pun kita harus lihat apa isinya. Tidak boleh anak punya kunci rahasia. Ya. Ya, apa boleh buat, Pak? Ini zamannya anak-anak. Mereka kita larang gimana ya? Dulu anak saya sebelum pandemi nggak boleh pegang HP, tapi ternyata di masjid, kalau dia ke masjid temannya bawa HP, dia main HP. Sulit. Apa kita larang temannya juga bawa HP? Orang tuanya membolehkan kok. Akhirnya setelah pandemi berubah semua. Sekarang udah punya HP masing-masing. Ya, tinggal kita ya membatasi dan memberi pemahaman bagaimana akibat buruk, dampak, terutama kalau SMA ya kita ajak bicara ya. Ya bahwasanya bahayanya seperti apa. Kemudian kita juga kontrol apa yang dia lihat, apa yang dia tonton. Sekali-kali kita mungkin lihat apa yang dia main, ya, dalam rangka kita ya memahami mereka. Jadi itu ya, baru kemudian hukuman yang keras ya bisa berupa hukuman fisik. Kalau itu sudah tabiat yang berulang-ulang, dan hukuman fisik, ada anak-anak yang memang harus dihukum fisiknya. Nah, tapi kalau bisa ikhwan hindari bentakan. Ya, bentakan ini merusak hati anak-anak. Sekali kita bentak, besok dia akan dibentak dulu baru kemudian dia berhenti. Karena dia bilang kalau saya nggak dibentak saya nggak berhenti. Ya, jadi tegas, tatap mukanya baik-baik, duduk sama rata, ya, lalu kemudian sampaikan bahwasanya ini tidak baik, kemudian sampaikan ketidaksukaan kita terhadap itu dan alasannya apa, ya, dan sampaikan konsekuensi kalau dia mengulang lagi. Ya, konsekuensinya kalau mengulang lagi ya kasih, tidak mengapa, mungkin kita ambil kesenangannya, HP-nya kita sita 2 hari nggak boleh pegang HP. Ya, bisa jadi seperti itu. Wallahu taala alam bisawab.